Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alif Alamsyah, mahasiswa UIN Jakarta dari Prodi Matematika. Di video kali ini saya akan membagikan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum itu, pernah nggak sih kalian berpikir kalau membangun sistem basis data itu mirip banget kayak ngedesain sebuah bangunan? Nah, di tugas akhir kali ini, topik yang saya akan angkat adalah tentang IR diagram, normalisasi data, dan query, yang masing-masingnya punya peran penting, seperti halnya kita membangun gedung. Nah, coba bayangin gini deh, IR diagram itu adalah cetak biru yang dirancang oleh arsitek untuk memastikan semua elemen bangunan terhubung dengan sempurna. Nah, kalau normalisasi data itu adalah langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan desain agar struktur data lebih kokoh, efisien, dan terhindar dari duplikasi. Nah, sedangkan query itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengakses informasi di dalam sistem, layaknya kunci yang membuka pintu ke ruangan-ruangan yang kita butuhkan. Nah, dengan memahami konsep ini, kita bisa membangun sistem basis data yang rapi, efisien, dan mudah kita gunakan. Jadi, buat kalian yang ingin tahu gimana tugas akhir ini diselesaikan dan diimplementasikan, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Yuk, kita mulai. Nah, pertama ini diberikan soal mengenai pemahaman IR diagram. Nah, di sini konteks soalnya adalah kita diminta untuk membuat sistem manajemen bioskop yang terpusat yang akan mengelola film, studio, penayangan, tiket, dan pelanggan di seluruh Indonesia. Nah, dari situ saya akan membuat solusi yang disebut SignMart Network. Nah, sistem ini akan membantu bioskop mengelola jadwal tayang, pemesanan tiket baik secara online maupun offline, serta melacak laporan penjualan tiket berdasarkan cabang, studio, dan penayangan film. Nah, berikut ini adalah beberapa entitas dan atribut yang ada pada IR diagram yang saya buat. Pertama, di sini ada cabang bioskop. Nah, selanjutnya ada studio, film, penayangan film, pelanggan, tiket, reservasi, dan laporan penjualan. Di mana di setiap masing-masing entitas ini terdapat atributnya. Nah, yang masing-masing di antara atribut tersebut terdapat constraint-nya seperti primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada hal yang menarik. Contohnya di entitas cabang bioskop. Nah, dia kan punya nih namanya atribut alamat. Nah, dia sifatnya sebagai composite. Nah, maksudnya bersifat composite apa sih? Maksudnya di sini adalah atribut alamat ini bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian. Misalnya, alamat lengkap itu kan kita bisa bagi jadi komponen seperti nama jalan, nomor rumah, kota, kode pos, dan provinsi. Nah, selain itu juga di sini kita bisa lihat ada satu atribut di dalam entitas film yang bersifat multivalued. Nah, maksudnya apa sih multivalued itu? Nah, maksudnya adalah setiap film itu kan bisa memiliki lebih dari satu aktor yang terlibat. Nah, jadi kita nggak bisa nih hanya menyimpan satu nama aktor untuk sebuah film. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu misalkan dalam suatu film. Nah, di situ bisa ada banyak aktor yang berperan, seperti pemeran utama, pemeran pendukung, atau bahkan cameo. Nah, jadi sistem ini akan menyimpan daftar aktor dalam bentuk yang memungkinkan lebih dari satu nilai untuk setiap film. Nah, berikut ini adalah gambar dan gambaran dari IR diagram yang saya buat. Nah, mari kita mulai penjelasannya. Nah, di sini kita punya entitas cabang bioskop dan studio, di mana relasi di antara keduanya adalah mempunyai yang ini. Nah, kardinalitasnya apa sih? Kardinalitas yang dia miliki adalah one to many. Jadi maksudnya setiap cabang bioskop mempunyai banyak studio dan partisipasinya pada cabang bioskop adalah partisipasi total, di mana setiap cabang bioskop umumnya memiliki setidaknya satu studio dan pada partisipasi studio yaitu total. Jadi setiap studio harus terikat satu cabang. Selanjutnya ada hubungan atau relasi antara studio dan penayangan film. Yang ini nama relasinya adalah ditampilkan.
Nah, kardinalitas yang terdapat pada relasi itu apa? Yaitu one to many, yang artinya banyak penayangan film dapat ditampilkan satu studio. Dan partisipasinya pada studio itu partisipasi total, di mana setiap studio menayangkan film. Dan pada penayangan film, partisipasinya adalah total, yaitu setiap penayangan film harus di suatu studio. Selanjutnya ada eh, relasi antara film dan penayangan film. Relasi antara penayangan film dan film yang ini. Di sini relasinya namanya adalah menayangkan. Dan kardinalitasnya adalah one to many, yaitu setiap penayangan film, yaitu menayangkan satu film. Dan partisipasinya pada film, yaitu parsial, yang mana tidak semua film itu akan ditayangkan. Dan pada penayangan film, partisipasinya adalah total, karena setiap penayangan film harus menayangkan satu film. Selanjutnya ada relasi antara penayangan film dan tiket. Yang ini, yaitu relasinya namanya menghasilkan. Nah, kardinalitasnya adalah one to many, yang artinya setiap penayangan film menghasilkan banyak tiket. Nah, partisipasinya apa? Partisipasinya pada penayangan film yaitu partisipasi parsial, di mana tidak semua penayangan punya tiket terjual. Dan pada tiket, partisipasinya adalah total, yaitu setiap tiket hanya untuk satu penayangan film. Selanjutnya, kita punya relasi antara entitas pelanggan dan tiket, yang ini. Nah, nama relasinya yaitu membeli. Nah, kardinalitasnya apa? Kardinalitas di antara mereka berdua adalah one to many, di mana setiap pelanggan bisa memiliki banyak tiket. Dan partisipasinya apa? Partisipasi di antara pelanggan itu adalah parsial, yaitu tidak semua pelanggan memiliki tiket karena belum atau tidak membeli. Maksudnya pelanggan ini kan belum tentu ya dia akan membeli. Artinya kan nggak selalu semua tiket yang dijual itu laku gitu. Terus pada tiket partisipasinya adalah total karena setiap tiket harus dibeli satu pelanggan. Nah, selanjutnya ada eh, relasi antara entitas reservasi dan tiket yang ini. Nah, di sini saya namakan relasinya adalah memesan. Yang mana nama kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu reservasi dapat memesan beberapa tiket, tetapi satu tiket hanya terkait dengan satu reservasi. Dan partisipasinya pada reservasi yaitu partisipasi total, di mana setiap reservasi hanya untuk satu tiket saja. Dan pada tiket, partisipasinya adalah total, di mana setiap tiket hanya untuk satu reservasi. Selanjutnya, kita punya relasi antara entitas cabang bioskop dan laporan penjualan. Yang ini. Nah, di sini nama relasinya adalah dilaporkan. Kardinalitas di antara keduanya adalah one to many, yang artinya setiap cabang memiliki banyak laporan. Dan partisipasinya adalah pada cabang bioskop yaitu total. Nah, jadi setiap cabang itu harus dicatat di dalam laporan. Dan pada laporan penjualan, partisipasinya juga total, yang mana setiap laporan setidaknya mencatat satu cabang. Selanjutnya ada relasi antara entitas studio dan laporan penjualan, yang ini, di mana nama relasinya adalah dilaporkan. Nah, di sini kardinalitas di antara keduanya adalah one to many, yang artinya setiap studio itu pelaporannya dicatat dalam banyak laporan. Nah, di sini partisipasinya apa? Partisipasinya pada studio itu total, di mana setiap studio harus dicatat di dalam laporan. Dan pada laporan penjualan, partisipasinya juga total, di mana setiap laporan setidaknya mencatat satu cabang. Selanjutnya yang terakhir, sini ada relasi antara entitas penayangan film dan laporan penjualan. Yang ini. Nah, penjelasannya, relasinya dinamakan relasi dilaporkan. Nah, kardinalitas di antara keduanya yaitu one to many, di mana setiap penayangan film tercatat dalam banyak laporan kan. Nah, partisipasinya pada penayangan film yaitu partisipasi total, di mana setiap penayangan film harus dicatat di dalam laporan. Dan laporan penjualan partisipasinya adalah total, di mana setiap laporan setidaknya mencatat satu penayangan.
Selanjutnya, pembahasan mengenai weak entity set atau entitas lemah. Nah, apa sih entitas lemah itu? Entitas lemah itu adalah entitas yang tidak memiliki kunci unik secara independen dan dia tuh bergantung pada entitas lain untuk keberadaannya. Nah, dalam konteks IR diagram saya, studio itu adalah salah satu contoh entitas yang lemah karena studio itu tidak memiliki kunci unik tanpa mengacu pada cabang bioskop melalui hubungan menghasilkan. Nah, studio ini dia itu hanya memiliki ID unik di setiap cabang bioskop. Sehingga untuk mengidentifikasi studio secara unik, kita perlu kombinasi ID studio dan cabang bioskop. Nah, selain itu, studio juga memiliki atribut diskriminator atau partial key yang membedakannya dalam konteks cabang bioskopnya. Secara visual, weak entity set atau entitas lemah biasanya kita tunjukin dengan hubungan total partisipasi dengan entitas kuatnya. Selanjutnya ini adalah bentuk implementasi dalam SQL untuk membuat tabel antara tabel film dan tiket. Nah, di sini perintah yang kita tulis pertama adalah create table film. Kita akan membuat tabel film dan selanjutnya kita akan tulis atribut-atribut apa saja yang diperlukan di dalam tabel film. Beserta kita tuliskan juga tipe datanya apa. Misalkan ID film, tipe datanya integer, dia sebagai primary key dan seterusnya. Begitupun pada ketika kita akan membuat tabel tiket. Di sini kita tulis create tabel tiket, namanya tabel tiket, terus kita tulis atributnya apa saja yang kita perlukan di dalam tabel tiket itu, dan kita sertakan juga tipe data tiap-tiap atributnya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai soal pemahaman normalisasi. Di sini diberikan soal berupa proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas. Nah, saya diminta untuk menganalisis dan menormalisasi tabel data Universitas Info yang mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan normalisasi data untuk menghindari redundansi dan anomali. Nah, setelah itu, saya akan mendesain struktur data yang telah dinormalisasi dalam bentuk skema relasional. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang saya buat beserta atributnya dan primary key atau constraint-nya. Nah, setelah itu, saya akan menggunakan PostgreSQL untuk membuat skema yang mendukung query yang efisien. Dan semua langkah ini saya lakukan untuk memastikan sistem informasi akademik berjalan dengan optimal. Ini adalah tabel awal yang ada pada soal. Terlihat ini dalam satu tabel terdiri dari beberapa kolom. Nah, selanjutnya saya akan membentuk tabel yang awal tadi menjadi bentuk 1NF sebagai langkah awal dari tahapan normalisasi data. Nah, di sini karena pada tabel awalnya nggak ada duplikasi data dan artinya hal itu menunjukkan bahwa syarat 1NF telah kita penuhi, maka tabel ini sudah dalam bentuk 1NF. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan normalisasi data berikutnya, yaitu kita akan membentuk tabel ke dalam bentuk 2NF. Nah, karena terdapat partial dependency, yaitu kolom non-key yang hanya bergantung pada sebagian dari primary key, maka tabel perlu kita normalisasi ke bentuk 2NF. Nah, proses ini dilakukan dengan memisahkan tabel menjadi dua entitas, sehingga setiap tabel memiliki primary key yang unik dan semua kolom non-key sepenuhnya bergantung pada primary key. Ini saya akan memecah tabel awal tadi yang satu tabel terdapat banyak kolom jadi beberapa tabel. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat tabel yang namanya tabel fakultas. Nah, di sini tuh ada masalah nih, yaitu nama fakultas humaniora yang warna hijau ini, yang sorry warna kuning ini, dia terduplikasi, yaitu ada F4 dan F6 di ID fakultasnya. Nah, ini perlu kita perbaiki dengan menggabungkannya ke dalam satu ID fakultas. Nah, proses
perbaikannya hasilnya ini yang di tabel sebelah kanan ini. Nah, kenapa sih ini kita harus perbaiki? Hal ini dikarenakan duplikasi ini bisa menyebabkan data menjadi tidak konsisten dan pastinya akan menyulitkan pengelolaan informasi fakultas. Nah, selanjutnya saya akan membentuk atau membuat yang namanya tabel program studi. Nah, setelah saya buat tabel program studi, di sini ada masalah lagi nih. Nah, di sini ada duplikasi data pada prodi ekonomi dan psikologi nih di sini. Nah, dengan ID fakultas yang berbeda. Kenapa sih ini perlu kita atasi lagi? Seperti alasan sebelumnya, bahwa duplikasi ini bisa menyebabkan data tidak konsisten dan akan menyulitkan pengelolaan program studi. Oleh karena itu kita perlu atasi. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kita ngatasinnya dengan cara menggabungkan data ke dalam ID fakultas yang benar, sehingga diperoleh hasilnya di sebelah kanan ini. Berikutnya, saya membuat tabel mahasiswa, yang mana isi atributnya adalah ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan ID program studi. Nah, di sini karena dia mengandung atribut ID program studi, maka seperti langkah sebelumnya yang ada redundansi data, duplikasi maksudnya, kita akan ubah mendak atau digabung ke dalam ID fakultas yang benar, sehingga berefek pada ID program studinya. Gini. Nah, selanjutnya tabel yang saya bentuk yaitu tabel jadwal. Membuat atribut baru yaitu ID jadwal. Nah, tujuan dari ID jadwal ini yaitu untuk mengidentifikasi baris secara unik. Nah, terus di sini tuh ada namanya jadwal kuliah nih, nama atribut jadwal kuliah. Di sini kan kelihatannya kayak banyak nih ya isinya kayak Senin, 10 sampai 12. Nah, di sini tuh sebenarnya kenapa saya nggak pecah? Karena nilai yang ada di dalam satu baris ini sudah memiliki makna ganda atau informasi yang berbeda-beda. Misalnya, ya ini yang tadi saya sebutkan yang Senin 10 sampai 12. Nah, ini sudah cukup menggambarkan jadwal kuliah secara utuh tanpa perlu dipisah. Nah, selanjutnya saya membentuk tabel mata kuliah dan tabel dosen dan tabel nilai. Selanjutnya, tahapan setelah 2NF selesai, yaitu membentuk ke dalam bentuk 3NF. Nah, karena setiap tabel dalam bentuk 2NF tidak memiliki transitive functional dependency antara atribut dan primary key-nya, hal ini membuat tabel tersebut sudah memenuhi bentuk 3NF, sehingga kita tidak perlu melakukan proses-proses 3NF. Selanjutnya, kita akan membentuk tabel yang sebelumnya telah kita selesaikan dalam bentuk 3NF ke bentuk BCNF. Nah, karena setiap tabel dalam bentuk 2NF dan selanjutnya tadi 3NF sudah memenuhi aturan BCNF, yaitu setiap determinan non-key sepenuhnya bergantung pada primary key, maka tabel tersebut secara otomatis sudah berada dalam bentuk BCNF, sehingga kita tidak perlu memprosesnya kembali. Selanjutnya, tahapan setelah BCNF yaitu membentuk tabel sebelumnya itu menjadi ke bentuk 4NF. Nah, karena setiap tabel yang sebelumnya telah kita proses sampai tahapan BCNF itu tidak memiliki multivariable dependencies, yaitu fungsional dependensi antara atribut non-key di luar primary key, maka tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normal keempat atau 4NF. Nah, tahapan terakhir dari normalisasi yaitu kita ngebentuk tabel-tabel sebelumnya itu ke dalam bentuk 5NF. Nah, karena setiap tabel dalam bentuk 2NF, 3NF, BCNF, sampai 4NF itu tidak memiliki joint dependencies, maka tabel tersebut sudah memenuhi bentuk 5NF. Ini adalah desain relasional dari hasil normalisasi yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada tabel fakultas, tabel prodi, hingga tabel jadwal, di mana tiap-tiapnya ini mengandung atributnya beserta tipe datanya. Nah, setelah ini kita akan
melakukan data definition language, atau ya kita mengimplementasikannya ke dalam SQL. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat tabel fakultas, yang mana atributnya ada ID fakultas dengan tipe datanya varchar dan dia sebagai primary key, dan juga ada atribut namanya nama fakultas dengan tipe data varchar. Dan kita lakukan hal serupa untuk membuat tabel prodi, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel dosen, dan hingga tabel nilai. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita membuat skema. Nah, di sini kita bisa lihat nih, eh, antar tabel ini punya hubungan, yang mana keterhubungannya itu berdasarkan foreign key-nya gitu. Sebagai contoh di sini ada tabel jadwal. Di sini dia punya primary key yaitu ID jadwal, dan dia punya foreign key yang salah satunya adalah ID mata kuliah. Nah, dari situ kita bisa hubungkan tabel jadwal ini dengan tabel mata kuliah dengan foreign key-nya tadi ID mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan soal pemahaman query. Nah, di sini diberikan soal, kita disuruh untuk memperlihatkan perbandingan program studi berdasarkan presentasi kelulusan. Kita diperintahkan pertama untuk menampilkan nama program studi dan yang kedua presentase kelulusan mahasiswa. Di sini hal yang pertama saya lakukan yaitu melakukan select pada nama program studi dan juga menghitung persentase tiap-tiap program studi mengenai persentase kelulusan mahasiswanya. Yang pertama kita ambil dari tabel program studi, lalu kita gabungkan tabel mahasiswa dengan program studi dengan relasinya atau proyeknya yaitu ID Prodi. Lalu kita join lagi dengan tabel nilai, dan setelah itu kita akan group by berdasarkan nama prodinya. Dan yang terakhir adalah kita akan mengurutkan urutannya berdasarkan persentase kelulusannya. Dan urutannya itu secara descending atau dari yang tingkat persentase kelulusan tertinggi ke yang terendah. Dan ini adalah output dari query sebelumnya. Berikutnya, soal nomor 2, kita diminta untuk menghitung distribusi nilai A, B, sampai E untuk tiap matkul dan program studi. Lalu hasilnya adalah kita disuruh untuk menampilkan nama mata kuliah, program studi, dan jumlah nilai untuk masing-masing kategorinya. Dengan kriteria nilai A itu antara nilai 100 sampai 80 sampai 100, lalu nilai B dari 70 sampai 79, nilai C 60 sampai 69, D 50 hingga 59, dan nilai E kurang dari 50. Sini query-nya yang pertama saya lakukan adalah select nama mata kuliah ini. Selanjutnya ada nama program studi, dan selanjutnya ini yang count, ini adalah menghitung nilai tiap-tiap kategorinya, itu misalkan nilai yang A berapa jumlahnya di tiap prodi, tiap matkul gitu. Lalu kita akan ambil nih eh, datanya dari tabel nilai. Selanjutnya kita akan menghubungkan atau menggabungkan tabel nilai dengan tabel jadwal, di mana foreign key-nya itu ID jadwal. Dan seterusnya hingga kita gabungkan pada tabel prodi ya sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk menjawab soal ini. Selanjutnya kita akan group by berdasarkan nama mata kuliahnya, dan juga langkah terakhir yang kita lakukan adalah mengurutkan berdasarkan mata kuliah dan nama program studinya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya diberikan soal nomor 3, kita disuruh untuk menuliskan query untuk menampilkan daftar nama kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Pertama, kita akan select nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Lalu kita akan melakukan
atau menampilkan daftar dosen pengampu di sini. Kodenya yaitu string underscore agg distinct ini supaya menampilkan yang satu nama saja meskipun lebih dari satu nama yang sama. Kita akan mengambil datanya dari tabel jadwal, lalu kita akan gabungkan tabel jadwal dengan tabel dosen dan tabel mata kuliah sebagaimana yang hanya kita butuhkan. Lalu kita akan group by berdasarkan nama mata kuliah. Dan yang terakhir kita melakukan having, yaitu tujuannya untuk memfilter hasil setelah pengelompokan dilakukan. Artinya apa? Artinya hanya mata kuliah yang memiliki lebih dari satu dosen saja yang akan ditampilkan. Nah, berikut ini adalah outputnya. Selanjutnya diberikan soal nomor 4. Di sini kita disuruh untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultasnya. Lalu kita disuruh untuk menampilkan nama fakultasnya dan rata-rata nilai dari siswa di tiap-tiap fakultas tersebut. Pertama yang saya lakukan di sini adalah kita select hal yang mau kita tampil ini sesuai dengan soal, yaitu nama fakultas, lalu rata-rata nilainya dengan menggunakan fungsi average. Nah, kita akan mengambil datanya dari tabel fakultas. Nah, di sini kita akan melakukan join, yaitu menggabungkan empat tabel yang diperlukan untuk menjawab soal ini. Di sini kita akan menjoin eh, tabel prodi berdasarkan foreign key yang ada pada tabel ini dan juga tabel mahasiswa dan nilai. Selanjutnya kita akan melakukan group by atau mengelompokkan hasil berdasarkan nama fakultasnya dan juga yang terakhir adalah kita akan menyusun hasilnya berdasarkan nilai rata-rata tertinggi. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini outputnya. Diberikan soal nomor 5, di sini kita diminta untuk menuliskan query SQL untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di tiap semesternya dalam satu prodi tertentu. Nah, di sini tuh kita perlu memperhatikan bahwasannya yang pertama, seorang mahasiswa itu dianggap memiliki performa yang baik atau terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya. Lalu yang kriteria kedua adalah hasilnya harus kita filter untuk prodi tertentu. Nah, ini adalah query-nya. Yang pertama kali saya lakukan adalah menggunakan CTE, itu tabel query, sorry, bukan tabel, tapi query sementara. Nah, di sini dituliskan CTE pertamanya adalah rata-rata nilai. Tujuan dari pembuatan CTE ini adalah mengambil data mahasiswa beserta nilai mereka, nama prodi, semester, dan menghitung rata-rata nilai per semester untuk setiap mahasiswa menggunakan fungsi average over. Sorry, menggunakan fungsi average dan over. Partition by ID mahasiswa dan semester. Dan kita namakan sebagai rata-rata per semester. Selanjutnya, CTE kedua ini, yang namanya rata-rata tertinggi, ini tujuannya untuk menghitung rata-rata tertinggi per semester di seluruh mahasiswa menggunakan fungsi max terhadap rata-rata per semester. Dan kita namakan sebagai rata-rata tertinggi. Dan hasilnya kita kelompokkan berdasarkan semesternya. Selanjutnya, query utamanya, di sini kita akan mengambil data dari CTF pertama dan kedua, serta memfilter mahasiswa yang memiliki rata-rata tertinggi di setiap semesternya. Nah, yang terakhir di sini ada tuh having. Ini tujuannya yaitu untuk memastikan bahwasannya hanya mahasiswa yang mengikuti seluruh semester yang dihitung dalam query yang ditampilkan, yaitu mahasiswa yang mengambil semua semester yang tersedia. Nah, di sini hasil akhirnya adalah berupa daftar mahasiswa yang memiliki
Rata-rata nilai tertinggi di setiap semester yang mereka ambil di prodi yang ditentukan. Maksud ditentukan adalah sesuai kriteria soal tadi. Maksudnya hasil harus difilter untuk prodi tertentu. Yang pertama kita filter adalah PS1, yaitu prodi Teknik Informatika. Diperoleh hasilnya ini mungkin cukup sekian dari saya dalam pembahasan final project atau tugas akhir di mata kuliah sistem basis data ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.